mengingatkan kembali aja kalau untuk materi UTS ini kan teman-teman ada belajar pendudukan interval ya seperti yang aku sebutkan. Nah, di situ kan ada banyak lambang ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mengingatkan aja kalau lambang variabel di sini ada perbedaan antara populasi dengan sampel. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya kalau untuk populasi itu secara keseluruhan, sedangkan untuk sampel itu adalah bagian kecilnya dari populasi, gitu ya. Nah, untuk variabelnya sendiri walaupun sama, itu lambangnya berbeda. Nah, misalnya nih, untuk rata-rata itu untuk populasi menggunakan lambang mu, lalu untuk sampel menggunakan lambang X-bar. Kemudian untuk deviasi standar, populasi menggunakan lambang sigma, dan untuk sampel menggunakan lambang S kapital. Lalu untuk proporsi atau persentase, itu populasi menggunakan P kapital, dan untuk sampel menggunakan P hat atau P topi. Dan yang terakhir itu adalah jumlah data. Nah, untuk populasi menggunakan N kapital, dan untuk sampel ini menggunakan N kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini akan aku coba bacakan. Nomor 1, menurut laporan penelitian Traffic Center, jumlah kendaraan yang melalui suatu kota sebanyak 250 kendaraan per jam. Seorang peneliti akan menguji kebenaran laporan tersebut selama beberapa hari, kemudian mencatat jumlah kendaraan yang melalui kota A setiap jam, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini disediakan ya, ada angka sampelnya. Kemudian, dengan tingkat kesalahan 5%, maka Anda diminta untuk yang pertama menguji apakah jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Lalu yang B, mencari estimasi interval dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya dengan uji P-value dan critical value. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan jawabannya. Ini aku coba share. Oke. Nah, seperti biasanya nih, kalau kita bahas kasus, itu pasti kita akan mengidentifikasi dulu nih informasi yang kita ketahui dari soal. Nah, sama seperti yang sekarang, kita identifikasi terlebih dahulu ya apa yang kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah banyaknya data sampel. Nah, yang dilambangkan dengan N kecil. Nah, banyaknya data ini berarti ada 8 ya, teman-teman. Ada dari 150 sampai 270, ini totalnya ada 8 angka atau 8 data gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu menghitung yang namanya X-bar atau rata-rata sampel. Nah, kenapa kita menghitung rata-rata sampel? Karena kalau teman-teman perhatikan di soal itu disebutkan jumlah kendaraan yang melalui suatu kota sebanyak 250 kendaraan per jam. Nah, ini sama aja dengan rata-rata jumlah kendaraan yang melalui suatu kota itu ada 250 kendaraan gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu rata-rata populasinya itu adalah 250. Nah, kalau misalnya udah diketahui nih, ternyata di soal kita taunya rata-rata. Nah, berarti dengan sampel yang kita punya, kita juga harus menghitung rata-ratanya gitu. Nah, kita bisa menghitung untuk X-bar-nya itu berarti kita jumlahkan semua datanya, lalu kita bagi dengan banyaknya data sampel. Maka didapat 270,625. Itu. Oke, selanjutnya kita juga mengidentifikasi, ini cukup penting ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi rumus nantinya. Nah, kita melihat apakah di sini ada keterangan standar deviasinya atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak disebutkan ya untuk standar deviasinya atau sigmanya, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa untuk soal ini itu tidak diketahui standar deviasinya. Nah, biasanya kalau diketahui nanti dikasih tahu kok secara gamblang gitu ya, standar deviasi untuk soal ini ada berapa gitu angkanya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini itu ada tingkat kesalahan 5%. Nah, ini adalah alfa. Lalu kita juga perlu menghitung tingkat keyakinan. Nah, tingkat keyakinan ini didapat dari 100% dikurang alfa, maka kita dapat 95%. Nah, ini fungsinya nanti untuk ketika kita membuat kesimpulan. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Atau ada yang bingung? Oke, berarti sudah jelas ya.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk nih untuk menjawab soal 1A. Nah, soal 1A ini diminta menguji apakah jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Oke, karena di soal ini udah ada kata kuncinya nih. Yang pertama adalah menguji. Lalu yang kedua, kita juga diberikan pernyataan. Kita harus menguji pernyataan ini. Nah, otomatis teman-teman menggunakan materi pengujian hipotesis ya. Jadi kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis pada soal yang pertama ini. Oke, nah sekarang kita lihat kita memiliki informasi berikut ya dari soal. Kemudian untuk pengujian hipotesis, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan H0 atau hipotesis awal dan juga hipotesis alternatif atau HA. Nah, untuk menentukan hipotesis alternatif ini cukup mudah, teman-teman bisa langsung lihat aja di soal. Ya, pernyataannya kan jumlah kendaraan yang melalui kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Otomatis kita bisa temukan bahwa rata-rata populasi ya keseluruhan di kota tersebut kurang dari 250 per jamnya. Nah, untuk hipotesis awal ini biasanya menggunakan kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk sama dengan itu pasti untuk H0 atau hipotesis awal. Jadi yang ada unsur sama dengannya itu hipotesis awal, gitu ya. Nah, berarti teman-teman udah tahu nih, hipotesis alternatifnya itu adalah mu kurang dari 250 per jamnya, gitu ya. Nah, berarti untuk H0-nya ini adalah kebalikan dari H alternatif, di mana mu itu lebih besar dari atau sama dengan 250. Nah, biasanya ini kembali lagi ke dosen teman-teman semua, ada yang diminta untuk menuliskan kalimat hipotesisnya, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, di sini aku nggak tulis karena space-nya nggak cukup. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah membuat hipotesisnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengidentifikasi lagi apakah ini merupakan pengujian satu arah atau pengujian dua arah. Nah, kenapa? Karena jika berbeda, maka akan mempengaruhi rumus dari nilai tabel untuk menghitung nilai tabelnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kan kita bisa lihat nih, di sini udah dikasih tahu ya pengujian satu arah. Nah, kenapa kita sebut pengujian satu arah? Karena yang pertama nih, kalian bisa lihat dari alternatifnya, itu menggunakan kurang dari, atau misalnya menggunakan lebih dari, gitu ya. Nah, kalau misalnya dua arah, itu teman-teman bisa lihat hipotesisnya ini akan menjadi tidak sama dengan. Ya, H alternatifnya tidak sama dengan, dan H0-nya ini adalah sama dengan, gitu. Nah, itu untuk membedakan pengujian satu arah atau dua arah, gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, kita bakal pakai rumus yang mana untuk menghitung nilai tabel, karena kan kita sudah tahu nih, ini menggunakan pengujian satu arah. Nah, kita juga mengidentifikasi lagi nih. Nah, kita lihat ini adalah rumus untuk mencari nilai tabel. Nah, kita sudah tahu diminta menggunakan pengujian satu arah ya. Berarti pengujian dua arahnya kita nggak perlu lihat lagi. Nah, lalu informasi yang sebelumnya kita kan tahu kalau sigma atau standar deviasinya ini tidak diketahui, otomatis kita akan menggunakan tabel T, gitu ya, dengan rumus yang ada di sini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, di sini juga ada sih, ya. Oke, nah nanti kita akan pakai rumus nilai tabel yang ini. Nah, kita bisa langsung masukkan aja sih sebenarnya untuk nilai tabel. Nanti kita akan menggunakan tabel distribusi T, ya. Nah, ini kan rumusnya nih, T alfa N-1. Nah, alfanya kita langsung masukkan dari tingkat kesalahan, yaitu 5%, kita jadikan desimal. Kemudian N-nya kita ambil dari banyaknya data sampel, yaitu 8, lalu dikurang 1. Maka didapat T 0,057.
Nah, untuk nilai ini kalian bisa lihat dari tabel distribusi T. Sebentar ya. Aku akan coba kasih lihat. Ini kita close. Sebenarnya untuk tabel juga aku sudah upload di file Teams. Nah, teman-teman bisa juga pakai nanti untuk melakukan latihan ya. Oke. Nah, ini tabel distribusi T. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini kita bisa lihat tadi kan kita diminta mencari yang T0,057 ya. Nah, ini udah ada jawabannya 1,895 kita dapat dari sini. Yang pertama T0,05. Oke, berarti kita ada di kolom kedua. Kemudian untuk barisnya ini adalah 7. Ya, kita hitung dari yang N-1. Nah, itu kita bisa sebut juga degree of freedom. Gitu ya, atau derajat bebas. Nah, lalu kita temukan nih titik temunya, maka didapat nilai dari T0,057. Itu ya, yaitu 1,895. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai tabel, oh ya, aku kasih tahu kalau untuk pengujian hipotesis ini, itu intinya kita diminta untuk membandingkan nilai tabel dengan nilai hitung atau nilai statistik. Nah, nanti kita lihat nih nilai mana yang lebih besar antara nilai tabel dengan nilai hitung atau statistik. Kalau misalnya nilai statistiknya lebih besar daripada nilai tabel, maka untuk kesimpulannya H0-nya ini akan ditolak gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai tabel, selanjutnya kita akan mencari nilai hitung atau statistik. Nah, untuk nilai hitung atau statistiknya, kita menggunakan rumus yang di sini. Oke. Nah, di sini disebutkan jika sigmanya tidak diketahui, maka rumusnya T0 sama dengan X bar dikurang mu per S X bar. Nah, S X bar ini kita belum tahu juga, maka kita bisa mencarinya dengan membagi S dengan akar N. Gitu. Nah, tapi S-nya juga kita belum ketemu ya. Nah, berarti kita juga harus hitung S-nya. Kita hitung dulu S-nya. Caranya ada 3, ya. Teman-teman bisa pilih nih maksudnya. Ada 3. Yang pertama secara manual. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalkulator saintifik. Dan yang ketiga menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk yang manual, itu teman-teman bisa langsung mencarinya dengan mengakar. Ini kan XI ini adalah data sampel. Ya, misalnya sampel pertama itu adalah 150, terus sampel kedua itu adalah 375, kayak gitu ya. Nah, dan seterusnya nih teman-teman. Jadi nanti kalian akan hitung masing-masing data sampelnya. Nah, terus untuk data sampelnya tadi, itu kita kurangkan dengan X bar. X barnya itu adalah 270,625, ya. Lalu kita kuadratkan hasilnya, dan kita cari lagi nih yang lainnya untuk data sampel yang lain. Lalu setelah kita dapatkan semua hasilnya, kita totalkan. Nah, kalau sudah kita totalkan, kita bagi dengan N-1, di mana N itu tadi ada 8 ya. 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, kalau sudah, kita tinggal akarin nih jawaban dari hasil perhitungan yang ada di dalam ini. Maka akan didapat angka 93,6345 gitu ya. Nah, untuk statistika kalian tahu ya kalau misalnya untuk penulisan komanya ini lebih baik taruh 4 angka belakang koma, tapi ini kembali ke dosen kalian masing-masing. Gitu. Nah, untuk cara keduanya nih yang menggunakan Microsoft Excel nih. Microsoft Excel ini jauh lebih mudah ya. Jadi kalian tinggal mengetik aja setiap data sampelnya satu-satu di tiap sel, jadi satu kolom. Kemudian kalian tulis formulanya di bawah sel yang data sampel nih misalnya menggunakan formula STDEF.
ya, stdef gitu ya. Lalu kalian blok deh range datanya, nanti didapat hasilnya sama sih dengan yang tercantum di sini nantinya. Nah, atau yang ketiga nanti yang menggunakan kalkulator saintifik. Tapi ini aku kayaknya nggak kasih tunjuk ya, soalnya agak ribet gitu. Oke, nah berarti kita sudah dapat nih untuk S-nya itu adalah 93,6345. Nah, kalau udah dapat, kita bisa menghitung SX bar. SX bar-nya itu berarti kita tinggal masukkan untuk S-nya yang tadi kita sudah hitung, kita bagi dengan akar N ya atau 8. Maka kita dapat untuk SX bar-nya adalah 33,1048. Oke, nah setelah kita mendapatkan SX bar-nya, berarti kita bisa nih menghitung untuk T0-nya atau T hitung gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan datanya untuk X bar-nya itu adalah 270 ya, 625, kemudian kita kurang dengan mu. Nah, mu-nya ini kita ambil dari sini, teman-teman ya. Oke, lalu kita bagi dengan SX bar. SX bar tadi kita sudah hitung 33,1048, maka kita dapat T hitung atau statistik T-nya ini adalah 0,6230 gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, berarti sudah jelas ya. Nah, berarti kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan atau menarik kesimpulan dari perhitungan atau perbandingan antara nilai hitung dengan juga nilai tabelnya. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ini menggunakan critical value. Nah, untuk critical value biasanya kita akan membuat gambar grafik seperti ini. Ya. Kemudian kita taruh nih, yang pertama kita taruh nilai tabel yaitu 1,895. Ini akan menjadi batasan untuk menentukan area apakah H0 ditolak atau H0 tidak ditolak. Gitu. Nah, seperti yang aku sebutkan, kalau misalnya nilai hitungnya lebih besar, berarti dia ada di area sini ya. Ada di sebelah kanannya si nilai tabel. Nah, ini udah masuk area H0 ditolak. Gitu. Kalau misalnya dia di sebelah kiri, nah, kebetulan untuk yang kasus ini memang di sebelah kiri, yaitu 0,6230, berarti lebih kecil ya daripada 1,895, maka ini masuk ke area H0 tidak ditolak. Nah, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah H0-nya tidak ditolak. Berarti kita akan memakai pernyataan H0 ini, kita akan menerimanya gitu. Nah, jadi H0 tidak ditolak, maka jumlah kendaraan yang melalui suatu kota itu lebih dari sama dengan 250 per jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menggunakan p-value. Nah, untuk p-value ini kita udah tidak membutuhkan nilai tabel, tetapi kita memakai nilai hitung. Nah, di sini kita akan membuat menaruh nilai hitungnya sebagai batasan. Kemudian kita cari nih nilai p-value-nya di sebelah sini. Nah, kita kembali lagi ya ke tabel distribusi T untuk mencari nilai p-value. Nah, jadi nilai p-value ini kita bisa lihat dari tabel yang tadi kita pakai untuk mencari titik temu ya. Nah, lalu kita cari nilai yang terdekat dari 0,6230 dengan yang degree of freedom-nya ini adalah 7. Nah, 7 ini didapat dari yang sini ya, yang N-1. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, makin ke sini kan makin gede. Nah, berarti kita ambil yang di sebelah sini. Ya, 1,415 itu merupakan yang paling dekat dari 0,6230. Nah, tapi bukan ini yang teman-teman ambil, teman-teman akan mengambil nilai alfanya. Nah, nilai 0,1 ini adalah p-value.
Nah, di sini ada ketentuannya untuk menentukan apakah H0-nya ditolak atau tidak ditolak. Kalau misalnya p-value-nya ini kurang dari sama dengan alfa, maka H0-nya itu ditolak. Nah, tapi kalau sebaliknya, maka H0-nya tidak ditolak. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi p-value-nya 0,1 ya, kemudian alfanya 0,05, maka sudah kita dapatkan kalau p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,1 lebih besar dari 0,05. Maka ketentuannya adalah H0-nya tidak ditolak. Gitu. Jadi kesimpulannya H0 tidak ditolak, maka jumlah kendaraan yang melalui suatu kota lebih dari sama dengan 250 per jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, sebenarnya dua cara ini bisa pilih salah satu. Cuman kalau misalnya dia diminta untuk uji dua-duanya, kalian harus buat ya. Walaupun kesimpulannya sama gitu. Nah, tapi ini tergantung dosen kalian masing-masing lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal 1B. Saya masih kurang paham di yang Ya, tahunya kurang dari 250 itu HA apa H0 gimana ya Kak tentuinnya? ini berarti menentukan hipotesisnya ya. Iya. Oke, kita lihat lagi ya di sini ya. Untuk menentukan hipotesis alternatifnya tadi, itu kalian bisa lihat dari sini. Dari soal. Di soal udah pasti dikasih tahu sih. Kalau dia diminta kurang dari 250. Gitu. Nah, kita dapat kurang darinya dari sini, kita konversikan menjadi H alternatif. Seperti itu. Kira-kira paham nggak ya? Oh, jadi yang diketahui di soal itu pasti merupakan H alternatifnya ya Kak? Betul. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Kak, boleh Iya. nggak diulang lagi p-value-nya dapat dari mana ya tadi? Oke, jadi untuk p-value-nya kita ambil dari tabel distribusi T yang tadi aku kasih lihat sebelumnya. Yang ini nih. Mana ya? Bentar. Aku back lagi deh. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, nah ini aku langsung kasih lihat aja ya tabel distribusinya di sini. Nah, tadi kan untuk nilai T hitungnya itu adalah 0,6230, ya kan? Nah, lalu kita mencari nilai dari T ini yang terdekat dengan T hitung kita. Nah, tapi barisnya itu nggak sembarangan. Barisnya itu kita tentukan dari degree of freedom. Nah, degree of freedom ini kita dapat dari sini, teman-teman. Yang tadi kita sudah hitung, N-1, yaitu 7. Gitu. Oke? Nah, berarti kita bisa lihat di sini, ini adalah baris ketujuh ya. Kemudian kita lihat kalau misalnya makin ke sini malah makin jauh kan dengan nilai T hitung kita, otomatis kita akan mengambil nilai yang terdekat yaitu yang di kolom pertama. Nah, tapi bukan ini yang akan kita pakai, melainkan kita akan memakai nilai alfa dari T ini. Nah, jadi p-value-nya adalah 0,1 gitu. Apakah sudah paham atau masih bingung? Udah Kak, thank you. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ci, kalau dia sama dengan, kalau p-value sama dengan alpha, berarti dia yang tolak apa enggak? Yang ditolak. Ini, di sini kelihatan ya ketentuannya. Di sini kan kalau misalnya kurang dari sama dengan, berarti kan? Atau sama dengan. Nah, berarti kalau misalnya p-value-nya sama dengan alpha, itu masuk ke H0 ditolak. Gitu. Apakah jelas? Thank you, jelas sih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, berarti udah nggak ada ya. Kita bisa lanjut ke soal 1B. Nah, sekarang beda lagi nih jawaban ya pertanyaannya.
Di soal 1B, kita diminta untuk mencari estimasi interval dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya. Ya, dengan menggunakan uji p-value dan critical value. Ya, ini kita abaikan aja karena kita udah hitung ya tadi. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah estimasi interval. Kemudian, dari rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya. Nah, berarti kita diminta mencari atau menentukan estimasi interval. Kemudian, ini dari rata-rata satu kota aja ya. Jadi kita tidak membandingkan antara rata-rata satu dengan rata-rata lain gitu. Nah, otomatis kita bisa simpulkan kita akan menggunakan rumus pendugaan interval satu rata-rata. Nah, kalau kalian tahu kan ada ya untuk pendugaan interval satu rata-rata, terus selisih dua rata-rata, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kita menggunakan yang satu rata-rata. Karena tadi kita diminta untuk menghitung yang rata-rata kota A saja gitu ya. Kalau misalnya ada kota B, berarti kita menggunakan yang selisih dua rata-rata gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah hitung nih beberapa datanya, kita bisa masukkan kembali ke yang diketahui. Kemudian di sini aku mau kasih lihat ada dua rumus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu juga. Nah, kita bakal pakai yang mana nih, ya kan? Nah, kita akan pakai yang ini, teman-teman. Kenapa? Karena definisi standarnya ini kita tidak ketahui, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua. Gitu. Sedangkan kalau misalnya definisi standarnya atau sigmanya diketahui, maka kita akan menggunakan yang Z. Ya, jadi untuk rumus ini memang agak panjang, tapi teman-teman nggak usah pusing, karena kalau kalian perhatikan, itu perbedaannya hanya di bagian minus dan tambahnya aja. Jadi dari sini sampai sini, ini sampai lambang ini ya, berarti, nah, ini minus, kemudian kalau untuk yang sebelah kanannya, itu juga sama, tapi bedanya hanya di lambang ininya, ini jadi positif, gitu. Nah, untuk ininya tetap ya, biasanya mengikuti jenis pendugaan intervalnya sih, gitu. Oke ya, berarti sudah jelas ya, kalau misalnya ini kita akan mencari pendugaan interval satu rata-rata. Nah, kita tinggal masukkan aja nih untuk angka-angkanya ke dalam rumus, karena kita sudah mencari tahu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat kembali, di sini ada perbedaan ya. Tadi kita menghitung T alfa N-1, sedangkan ternyata untuk rumus pendugaan interval satu rata-rata ini menggunakan T alfa per 2 N-1 gitu ya. Jadi kita harus menghitung kembali, mencari tahu nilainya, nilai T alfanya gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan untuk T alfa, alfanya itu adalah 0,05, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian kita bagi 2, lalu N-nya tadi 8, min 1, jadi 7. Nah, berarti kita langsung aja nih mencari tahu nilai 0,0257 gitu ya, agar kita bisa masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, kita pakai tabel yang tadi ya, menggunakan distribusi T. Sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman? Tadi 0,025 alfanya, terus degree of freedom-nya itu adalah 7 ya. Nah, berarti kita dapat titik temunya di sini. Berarti kita akan menggunakan 2,365. Itu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ya sama ya, teman-teman. Berarti kita menggunakan 2,365. Gitu. Nah, lalu kita masukkan aja, tinggal masukkan aja angka-angkanya, yaitu tadi X bar, ya 270,625. Kemudian kita kurang dengan T alfa per 2 N-1-nya, yaitu 2,365. Lalu kita kali dengan S. S-nya itu tadi 93,6345 yang kita sudah hitung. Lalu kita bagi lagi dengan 8. Ya, ini berarti mencari S X bar ya, rumus tadi ya. Oke. Nah, yang kedua, kita samakan rumusnya dengan yang ini, kita masukkan juga angkanya, tapi bedanya yang ini ditambah gitu. Nah, nanti didapat angka seperti ini.
Kalau teman-teman sudah hitung. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal bikin kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah interval dari 192 sampai 349 akan memuat rata-rata jumlah mobil yang melintas kota A setiap jamnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini kita bulatkan kenapa? Karena objeknya itu adalah jumlah mobil. Jadi kalau misalnya desimal kan otomatis ngitungnya malah kayak pecahan gitu ya. Kalau satu buah mobil kan nggak mungkin kan kalian cuma masukin spionnya doang gitu kan ya. Nah, jadi kita bulatkan gitu. Nah, nanti untuk formatnya juga sama sih. Kalau misalnya untuk interval yang lainnya, kalian tinggal copy aja, terus masukkan angka yang ada yang setelah kalian hitung di sini. Setelah interval dari bla bla bla, nah ini jadi sampai. Dah, paling itu doang kalau untuk yang 1B. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aduh, sebentar ya. Ini slideshow-nya. Oke. Berarti udah jelas semua ya, teman-teman? Ya. Itu yang T alpha per 2 itu kenapa dibagi 2, Ci? Ini emang rumusnya kayak gitu. Ini coba kalian lihat ya. Nah, ini nanti rumusnya. Rumus dari penduga intervalnya. Jadi kita memang mengikuti rumus aja sih kalau untuk menghitung pendugaan interval yang satu rata-rata ini. Biasanya udah disediakan juga rumusnya. Oke, Ci, thank you. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada, berarti ini menjadi akhir dari jawaban soal nomor 1. Ribet nggak nih? Tanya lagi deh, Ci. Oh ya, boleh. Ini taunya satu kata-kata apa dua kata-kata dari mana ya, Ci? Oke, tadi ya kita kembali lagi ke soalnya. Kalau satu rata-rata, dia hanya menyebutkan rata-rata untuk kota A gitu ya, hanya untuk satu kota. Jadi kita nggak membandingkan antara kota A dengan kota lainnya gitu ya. Kalau misalnya dia dua rata-rata, itu dia akan menyebutkan kota A dengan kota B atau kota C dan lain-lain. Jadi ada dua kota gitu. Apakah sudah jelas?